Saya akan kembali lagi ke dunia pengajar karena saya sudah berjanji kepada Allah untuk membina umat. Pak, salat dulu yuk. Aduh, saya nggak bawa sarung, nggak punya sarung. Salat Pak, ini sarungnya ada. Baru dia mau sholat. Dia kok harus di sini nih. Harus ideal, harus di masjid tempatnya bersih gitu. Nah, ketika kita sholat di pinggir pantai gitu kan, kaget, kok bisa sholat? Ya bisa, masjid Allah kan di mana-mana gitu. Selama kita nggak ada najis, itu belum sampai segitu ya. Itu sederhana sebetulnya. Ya, memang tidak harus dakwah itu dengan harus secara kita di mimbar saja, di majelis, nggak semua itu. Justru malah itu yang harus dibutuhkan. Nah, itu. Kalau tim ada berapa orang ya? Iya, kita dengan sekarang tim itu ada 6 orang, 8 orang lah dengan Nisanya gitu kan. Istri saya sementara ini yang sekarang masih concern ya. Karena sekarang alhamdulillah sudah semakin banyak yang memudahkan. 8 orang kita giliran, tapi yang rutin, reguler itu sekitar 4. Yang sisanya itu kita cadangan ya. Ya, karena kita berbagi. Kadang-kadang kita berdua ya dengan tim, ada kita sekarang timnya banyak titiknya. Banyak ya? Nah, jadi kita bagi-bagi. Oh, berarti tim itu berkembang jadinya. Berkembang. Ya seiring dengan tadi. Ya kita dulu buka kan keterbatasan saya waktu sehingga mereka memintanya semakin rutin ya kita bagi-bagi tim. Bagi-bagi ya. Berarti di 4 titik sekarang. Anggota-anggota yang 6 atau 4 itu udah punya motor juga masing-masing. Ya, motor ala kadarnya. Ala kadarnya. Kan masih kurang gitu. Ya, yang ini kan dan wakaf ini kan ada 2 yang kayak begini, ya kita giliran. Karena sekarang daerahnya lebih ya ini kita bagi-bagi. Nah, kita atur rutin jadwalnya ya. Di jadwal. Nah, ini daerah yang paling ekstrim pakai motor ini. Pakai ini. Dan sangat membantu ya. Wah, sangat membantu subhanallah. Kadang-kadang kalau cuaca ekstrim sekarang musim penghujan kemarin itu kita harus bukan motornya yang disiapin, mentalitas kita ya. Fisiknya ya. Iya. Saya itu terakhir jatuh beberapa kali ditanyakan yang licin. Ya Allah. Gitu. Jatuh. Itu jatuhnya bukan ke pinggir, tapi kalau lubang sendiri saya nunggu setengah jam. Orang datang minta bantu untuk ngangkat motor karena motornya udah guling ke bawah. Berat juga ya. Nggak bisa ngangkat nih, berat. Keselokan. Motornya terbang gitu. Berarti pernah ngalamin itu? Iya, itu. Ketika jatuh terus ke aliran selokan air. Selokan air. Saya nunggu setengah jam. Orang dalam keadaan hujan? Iya, nunggu. Ya Allah. Terus akhirnya datang dari atas turun sama dia juga. Pak, tolong bantu baru bisa naik ke atas. Ya Allah. Itu kalau nggak ada orang gimana, Tat? Ya nunggu sampai orang lewat. Ya kayak nginep mungkin di standby di sana. Itu di tengah hutan loh. Pernah gitu. Di tengah hutan. Memang jalurnya aktif gitu kan, betul. Jalurnya jelek. Jalur alternatif lah gitu. Di kaki Gunung Papandayan. Kaki Gunung Papandayan. Itu kejadian itu dukanya lebih banyak daripada suka. Tapi kalau sukanya itu satu sih. Apa itu? Kenikmatan bagi kami itu adalah ketika bisa bertemu, berbaur gitu dengan masyarakat yang membutuhkan. Kita balakecrakan lah orang sudah makan bareng-bareng apa adanya, gitu kan. Itu mensyukuri apa yang itu kenikmatan kita bertemu. Itu capek itu hilang capek itu. Sambutan mereka datang gitu kan. Itu hilang itu, kita keramahan mereka merasa. Itu kenikmatan. Kita betul-betul dipersatukan dengan akidah persaudaraan itu. Enggak lagi melihat latar belakang apa gitu kan, enggak. Itu yang kadang-kadang ngangenin itu tuh. Iya itu ya. Kadang-kadang ngangenin itu. Suasana itu. Bahkan itu yang bikin nggak kapok ya. Iya, nggak kapok. Berarti kedepannya nih Ustadz Abdul Haq ini rencana dakwahnya di pelosok itu mau seperti apa sih? Ya, salah satu tujuan yang utama dari saya pribadi khususnya ya bagaimana dakwah ini terus istiqomah, sustainable gitu kan. Dan akhirnya mulai banyak yang seperti kami sehingga betul-betul umat itu betul-betul fokus ya, terbina dalam pemahaman ini, terselamatkan dari segi pemahaman karena kan sekarang banyak kan pemahaman yang tadi menyesatkan gitu. Ya, ini tanpa kita bina, kita arahkan ini. Maka satu yang saya target ke depan ini adalah tadi kita semakin banyak nih tim yang sama satu visi misi begini untuk membantu karena bukan tugas kita saja gitu. Nah, ini harus tugas bersama-sama gitu. Salah satunya, dan ini bukan hanya untuk di Garut.
Indonesia itu pelosok loh ya, kita lihat gitu kan. Jadi zaman semakin berkembang, semakin modern itu betul juga berbanding lurus dengan tadi tantangan terutama ini, begitu kan, sehingga manusia itu tidak lagi betul-betul memahami Islam ala kadarnya. Kebanyakan kan ala kadarnya, bagaimana dari orang tuanya, bagaimana kultur sekitar gitu. Nah, buktinya ketika mau disampaikan justru mereka luar biasa responnya, memahaminya. Nah, itu mungkin harapan saya, sehingga betul-betul tadi bisa berkontribusi sekecil apapun ya kepada umat ini, untuk membangkitkan umat ini saja sih tujuan. Memperbanyak tadi yang lebih baik dari kami, begitu kan. Kami ini kan apa sih, hanya sekedar yang mampunya saja. Inisiatif yang memang melihat kondisi awalnya gitu kan, satu titik ternyata kan kita dipetakan, oh ternyata juga banyak. Kalau kita sambil ngobrol begini, cuman kita kan terbatas ya. Jadi apa yang kami mampu ya kita kerjakan. Tadi prinsipnya selama roda ini masih bisa berputar, mesin ini masih nyala ya kita terus dakwah gitu ya mau apa lagi ya. Jadi, karena kalau bukan oleh kita siapa lagi kan, begitu prinsipnya ya. Masya Allah. Sedangkan kan musuh kita kan itu senantiasa menunggu tadi yang kristenisasi lah, aliran sesat lah. Yang lebih bahaya tuh yang lebih kadang-kadang nggak kasat mata, yang ada sesat. Nah, itu dia. Gitu. Karena kan nyaru ya. Menyatu dengan apa sih namanya, berkamuflase. Iya kan, kamuflase dengan nyerempet Islam. Ya. Terus kadang-kadang resistensinya mereka lebih kuat karena dari mereka sendiri, berbeda dengan kristenisasi. Ya, kan terlihat yang dari luar. Itu. Ya, itu yang kadang-kadang, maka salah satunya kenapa kita harus berbaur dengan mereka dari dalam keharian sehari-harinya, itu dakwah itu ya. Bisa menyatu dengan mereka. Nanti hanya sekedar banyak datang isi pembinaan, pengajian bulanan, mingguan, pulang lagi. Taklim doang itu bahaya juga. Dalam arti bagus itu memang kurang. Nah, salah satunya adalah bentuk bagaimana kita bareng-bareng dengan mereka gitu kan. Berarti, ya walaupun keterbatasan waktu, tapi itu menjadi quality time itu yang penting. Walaupun hanya sehari 2 hari atau sehari berapa jam, tapi itu kita rutin dan kontinu. Ya itulah bedanya, kita taskip membina ya. Sekedar taklim ya datang, kita selesai bina, udah selesai pulang. Kita kan ada punya tanggung jawab secara sosial gitu, secara akidah yang harus kita bertanggung jawab, datang lagi kita sama. Karena kan tadi kadang-kadang jangan hanya sedang senangnya saja ya kita asuh, dalam kondisi mereka sedang sulit itu juga harus hadir gitu. Minimal menjadi teman curhat mereka, mengeluarkan unek-unek ya, bagaimana kondisi ekonominya, kondisi apapun yang mereka butuh, itu sudah membantu bagi mereka. Kita menyemangati, kita berikan lagi semangat, itu sebetulnya sih yang selama ini kami lakukan. Poin plusnya itu. Itu tidak hanya sekedar taklim, karena banyak ya, kita cari yang memang tadi ada kekosongan yang belum terisi gitu, yang sebagian itu masuk itu saja. Masya Allah Ustaz. Dan ini saya rasa full motivasi nih dan inspiratif banget ini, karena kan insya gini, Allah semoga bisa. Karena gini, banyak juga yang memang dia itu memiliki kemampuan atau memiliki sakofah Islam, cuman sedikit sekali mereka itu yang mau terjun seperti Ustaz Abdul nih. Karena Ustaz Abdul Haq ini, orang-orang kayak Ustaz Abdul Haq ini jarang sekali ditemukan. Dia biasanya tuh yang punya sakofah atau punya ilmu Islam, dia tuh biasanya ya tadi di atas mimbar, kalau nggak di kota-kota, kalau nggak hanya sekedar kita bikin konten aja lah, dakwah di YouTube aja kita mainnya gitu. Padahal yang paling membutuhkan itu ya di sana di pelosok. Mereka itu nggak kenal YouTube. Mereka itu nggak kenal sinyal juga nggak ada. Iya kan, sinyal juga nggak ada. Terus siapa dong ketika nanti kristenisasi di sana? Pada ngoceh. Ini kemana nih ustadznya nih, dai-nya nih. Nah terus Ustadz Abdul Haq ini sama timnya berjibaku sampai jatuh-jatuh di motor. Nah, terus kemana saat ini kan mereka itu kan? Nah, mudah-mudahan kita doakan orang-orang yang seperti ini bisa membantu orang-orang seperti Ustadz Abdul Haq dari sisi apapun, mau dari sisi materi, mau dari sisi
moral dan sebagainya. Yang penting dukung biar timnya banyak tadi seperti harapan Ya, Ustadz Abdul Haq gitu ya. Karena maaf di luar tim kami juga, misal asatid yang lokal juga masih banyak membutuhkan. Cuma saya bilang ini kan bukan tanggung jawab kami juga, harusnya berbareng dengan stakeholder yang lain. Bahkan ini tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Betul di sini. Masya Allah. Maka dengan adanya Badan Wakaf Al-Quran ini menjadi salah satu wadah nih, Masya Allah. untuk bisa mampu mengembangkan, karena bukan hanya maaf ya di bidang motor saja kan, yang lain itu sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Masya Allah. Makanya saya juga merasa bahagia dan bangga juga ya, merasa bagian dari keluarga besar BWA juga dengan sepak terjang yang luas, misalkan di seluruh Indonesia ke pelosok-pelosok, misalkan di NTT, di Indonesia Timur atau di pelosok yang lain. Itu juga menjadi merasa motivasi. Karena kalau membaca ya, mendengar di Wakaf TV atau yang lain, itu menjadi inspirasi juga. Ya, Masya Allah. Ternyata ada yang jauh lebih parah dari saya. Ada harus menembus ke sungai kan, beberapa hari di sungai gitu kan. Terus ada yang harus memang ke pelosok pedalaman. Kita hanya baru bawa Al-Quran jalan kaki doang aja udah. Apalagi dong harus nyebrang dulu lautan, sungai di bawah begitu. Makanya dari sisi kita bersyukur, dari sisi juga ini juga tadi semoga menjadi inspirasi saja bagi yang lain untuk kebaikan. Karena kita tujuannya ingin semata-mata mendapat ridho Allah saja. Itu sih fokusnya dengan teman-teman. Ya biar Allah saja nanti yang memberikan kemudahan. Kita hanya sekedar berikhtiar saja semampu yang kita mampu. Gitu. Ya, tidak lebih sih, tidak bukan. Makanya akhirnya fokus sehari-hari, kadang kita fokus dengan rekan-rekan berbagi tugas sesuai dengan latar belakang usaha pekerjaan, siapa yang jadwal sesuai. Dan ini alhamdulillah sudah mulai ada memperingan kerja saya dengan tim ini ya. Sehingga kita dalam 1 minggu itu bisa 3 titik 4 titik. Nah, yang dulu harus 1 minggu di titik ini berapa hari istirahat dulu yang lain, sekarang tuh bisa. Udah bisa rutin banget ya. Baik Ustadz, Masya Allah ini luar biasa ceritanya. Mudah-mudahan pemirsa Wakaf TV bisa ngambil pelajaran dari Insyaallah. Terima kasih Ustadz, syukron, jazakallah. Sehat selalu, biar dakwahnya terus lanjut istiqomah. Amin. Doakan juga kami semua. Amin. Siap. Kelancaran.